warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayi Laili Mahfudhah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu jiwa pada zaman Yunani, guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhyiddin Zuhri. Dalam sejarah perkembangan jiwa pada zaman Yunani, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan psikologi atau ilmu jiwa sebagai bagian dari filsafat, dan yang kedua, pembahasan psikologi atau ilmu jiwa yang berdiri sebagai ilmu mandiri. Yang pertama akan saya bahas, yakni psikologi sebagai bagian dari filsafat. Ini terjadi pada zaman Yunani. Pada zaman dahulu, psikologi dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat dan terpengaruhi oleh ilmu filsafat sendiri. Mengapa demikian? Karena kebanyakan saat itu tokoh-tokoh psikologi juga berasal dari tokoh-tokoh filsafat. Begitupun sebaliknya, tokoh-tokoh filsafat juga mengemban ilmu yang ada pada ilmu psikologi. Jadi, satu tokoh tersebut dia memiliki dua ilmu, bahkan lebih. Salah satunya yang dapat terkait adalah antara filsafat dan psikologi. Pada zaman Yunani kuno terkenal dua orang filosof yang beliau juga termasuk dalam ahli psikologi. Dua filosof tersebut yaitu Plato dan Aristoteles. Yang keduanya menyelidiki banyak tentang hidup kejiwaan manusia serta tentang alam. Plato terkenal dengan aliran berpikirnya yang disebut dengan idealisme, sedangkan Aristoteles terkenal dengan aliran realisme. Tetapi meskipun berbeda aliran, dalam soal kejiwaan mereka tidak jauh beda, baik dalam penyelidikan maupun pendapatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang psikologi Plato dan psikologi Aristoteles. Yang pertama, psikologi Plato. Sebelumnya, saya akan menggambarkan sedikit tentang riwayat hidup Plato. Plato dilahirkan pada tanggal 29 Mei 429 sebelum Masehi di Athena. Ia terlahir di kalangan terhormat. Ayahnya, Ariston, disebut-sebut sebagai titisan dari dewa Poseidon. Plato adalah murid dari Sokrates, seorang ahli filsafat Yunani. Plato juga memiliki ajaran yang disebut cita atau ajaran ide, di mana dalam pemikirannya, ide tertinggi adalah Tuhan. Dan segala sesuatu berasal dari alam ide, dan kembalinya pun juga akan kembali kepada alam ide. Dalam hal ilmu jiwa, Plato menyatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri, terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Hal ini terutama terdapat pada orang dewasa dan kaum intelektual. Mengapa ada dua golongan? Dalam hal ini, orang dewasa dan kaum intelektual adalah satu golongan yang sama. Akan tetapi, dalam pemikiran Plato, dibagi dua golongan, yaitu golongan orang dewasa serta golongan anak-anak. Golongan dewasa yang terdiri dari kaum intelektual berpendapat bahwa jiwa dan badan itu bukan satu komponen yang sama, akan tetapi mereka berbeda dan tidak bercampur. Sedangkan anak-anak belum bisa membedakan hal itu.
anak-anak beranggapan bahwa jiwa dan badan adalah satu komponen yang sama. Selain itu, jiwa yang berisi ide-ide yang dikemukakan oleh Plato terdiri dari yang pertama, berpikir atau pikiran, yang pusatnya terletak di otak. Yang kedua, kemauan atau kehendak, yang pusatnya berada di dada. Dan yang ketiga, keinginan atau nafsu, yang pusatnya berada di perut. Selanjutnya, Plato mengatakan pula pembagian ilmu jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama kepada kaum filosof, guna sebagai fungsi berpikir dalam masyarakat. Yang kedua, kaum prajurit. Hal ini digunakan sebagai fungsi berperang untuk mendorongnya mempertahankan bangsa dari ancaman bangsa lain. Dan yang ketiga adalah kaum pekerja. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya dalam kehidupan, baik dalam hal makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Selanjutnya adalah psikologi Aristoteles. Riwayat hidup Aristoteles ialah beliau dilahirkan di Stagirus, sebelah barat laut Aeginito. Aristoteles adalah putra dari Nicomachus, tabib pribadi istana raja di Macedonia. Ayah Aristoteles adalah seorang ahli medik. Aristoteles adalah murid dari Plato, yang kemudian terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sendiri yang berbeda dari gurunya. Mengapa demikian? Karena dalam pemikirannya Plato lebih menggunakan hal-hal yang rasionalis, sedangkan dalam pemikiran Aristoteles lebih menggunakan pada hal-hal empiris atau yang berhubungan dengan pengalaman hidup manusia. Akan tetapi Aristoteles tidak tetap menghormati gurunya, yaitu Plato, walaupun mereka berbeda cara pandang berpikirnya. Aristoteles berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan harus menempati suatu wujud tertentu. Wujud ini pada hakikatnya merupakan pernyataan atau ekspresi dari jiwa. Hanya Tuhanlah satu-satunya hal yang tanpa wujud. Tuhan adalah form saja tanpa matter. Pandangan pendapat teori-teori Aristoteles terdapat dalam bukunya yang berjudul De Anima. Dalam bukunya ini, Aristoteles mengemukakan beberapa macam tingkah laku manusia dan adanya perbedaan tingkah laku pada organisme yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan memperlihatkan tingkah laku taraf vegetatif. Yang diperlihatkan adalah bernafas, makan, dan tumbuh. Yang kedua, hewan. Hewan selain menunjukkan tingkah laku taraf vegetatif, hewan juga menunjukkan tingkah laku sensitif, yang mana lebih menggunakan panca inderanya guna memberi respon terhadap suatu rangsangan. Yang ketiga, manusia. Manusia bertingkah laku vegetatif, sensitif, juga rasional. Akan tetapi, di sini manusia berbeda dengan organisme-organisme lain, karena manusia lebih condong menggunakan rasio atau pikirannya, sehingga manusia mengetahui apa tujuan yang akan dicapainya. Menurut Aristoteles, manusia memiliki dorongan-dorongan untuk merealisasikan apa yang dia inginkan. Yang pertama, fungsi kejiwaan
bagi manusia, yaitu kemampuan untuk mengenal alam, mengenal lingkungan sekitar, dan mengadaptasikannya pada dirinya. Dan yang kedua adalah kemampuan berkehendak, di mana manusia dapat melakukan apa hal yang diinginkan sesuai dengan tujuannya dengan dorongan jiwanya. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan psikologi yang berdiri sebagai ilmu sendiri, ilmu mandiri tanpa ada ketergantungan dari filsafat. Psikologi berdiri sebagai ilmu sendiri pada akhir abad ke-19, yang merupakan titik permulaan daripada psikologi itu sendiri. Psikologi berdiri sebagai ilmu sendiri sejak Wilhelm Wundt melepaskan psikologi dari filsafat serta ilmu pengetahuan alam. Wundt adalah seorang pelopor usaha terbentuknya psikologi yang berdiri sebagai ilmu sendiri dengan mendirikan laboratorium psikologi yang pertama kali, yaitu pada tahun 1875. Kemudian laboratorium tersebut disahkan dan diakui oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886. Sejak pengesahan tersebut, psikologi sah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tanpa ketergantungan dan ada kaitannya dengan ilmu lain, terutama filsafat. Adapun ciri-ciri khusus sebelum abad ke-18 antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat elementer berdasarkan hukum sebab akibat. Yang kedua, bersifat mekanis. Yang ketiga, bersifat sensualitis dan intelektualistis, yaitu mementingkan pengetahuan dan pemikiran. Yang keempat, mementingkan kuantitas. Yang kelima, hanya mencari hukum. Dan yang keenam, gejala-gejala jiwa dapat dipisahkan dari subjeknya. Yang ketujuh, jiwa dipandang pasif. Dan yang terakhir adalah terlepas dari materi-materi. Dengan otonominya sebagai ilmu pengetahuan itu, maka sejak tahun 1990 timbullah aliran-aliran baru yang bersifat khusus dalam ilmu kejiwaan atau ilmu psikologi. Di antaranya muncullah ilmu psikologi pikir, psikologi individual, psikologi behaviorisme, psikologi gestalt, psikologi kepribadian, dan masih banyak lagi lainnya. Salah satunya yang kita kaji ini mengenai psikologi perkembangan. Selanjutnya, pada abad ke-17 merupakan abad perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada saat itu muncullah pandangan-pandangan baru dan menjadi pandangan yang dominan, yaitu mengenai empirisme, suatu pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari observasi dan kenyataan objektif. Pengaruh pengetahuan alam dan fisiologi pada psikologi merupakan permulaan dari psikologi eksperimental. Di antara tokoh-tokoh psikologi eksperimental ialah yang pertama, Wilhelm Wundt. Beliau adalah bapak psikologi. Wundt sebenarnya bukan seorang ahli psikologi, melainkan dia adalah seorang fisiologi. Akan tetapi, beliau mempunyai pandangan bahwa fisiologi dapat dipandang sebagai ilmu membantu dari psikologi, dan psikologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan merupakan ilmu eksperimental. Sehingga dari eksperimen Wundt terciptalah ilmu psikologi yang dapat berdiri sendiri pada zaman itu. Selain itu, Wundt adalah seorang strukturalis, sehingga menitikberatkan bahwa struktur dari kesadaran itu aktif dalam mengorganisasi isinya.
Jadi, pemikiran kejiwaan manusia menurut Wundt pada saat itu terdiri dari struktur-struktur tertentu, dan hal itu berasal dari faktor kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya ialah Hermann von Helmholtz. Hermann mempunyai minat dalam psikologi dan penelitiannya mengenai kecepatan stimulus pada penglihatan dan pendengaran. Jadi dalam hal ini, dalam penelitian Hermann ialah mengenai kejiwaan manusia yang distimulus pada panca indera. Salah satunya dalam hal penglihatan dan pendengaran yang nantinya dikembangkan melalui teori warna yang dikemukakan oleh Thomas Young. Yang ketiga, Edward Bradford. Dalam karyanya yang berjudul Eksperimental Psikologi, tokoh ini menegaskan eksperimen Wundt, namun tidak semuanya dia setuju dengan pemikiran Wundt. Ajaran yang tidak disetujuinya ialah mengenai teori emosi. Mengapa demikian? Karena Edward memiliki kepribadian tersendiri. Beliau memiliki pengetahuan tentang teori emosi, yang mana emosi merupakan kepribadian suatu manusia yang menentukan sifat dan karakter dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus adalah psikolog yang pertama kali mengadakan eksperimen dalam masalah belajar dan ingatan. Materi yang digunakan dalam bentuk eksperimennya adalah yang dikenal dengan non-syllables yang dibentuk dengan 2 konsonan dan 1 vowel di tengah. Jadi, dalam hal ini Hermann lebih mengarah pada materi ingatan pembelajaran yang dapat diwujudkan dalam hal catatan, mengkaji ulang, dan terus mempelajarinya. Yang selanjutnya, Oswald Kulp. Setelah menamatkan pendidikannya di Leipzig, ia kemudian menjadi asisten Wundt dan mengadakan eksperimen di laboratoriumnya. Sebelumnya, ia belajar sejarah, tapi karena pengaruh Wundt, ia pindah ke aliran filsafat. Akhirnya, dia meneruskan ilmunya dengan pindah ke eksperimental psikologi. Ia menulis buku An Online of Psychology. Menurutnya, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang fakta-fakta pengalaman yang bergantung pada pengalaman pribadi. Tujuannya adalah ingin menyelidiki secara langsung apa yang terjadi selama berlangsungnya kesadaran. Di samping berpikir, juga diteliti mengenai motivasi yang merupakan kontribusi yang cukup berarti dalam psikologi modern, juga yang kemudian dikemukakan dan dikembangkannya menjadi aliran psikologi modern yang nantinya akan kita pelajari dan akan dijelaskan pada sejarah psikologi zaman modern. Dan yang terakhir adalah Karl Buchler. Dari Buchler lah muncul aliran psikologi Gen Z. Tokoh ini juga menyumbangkan bagi psikologi hasil penelitiannya dari sudut psikologi yang nantinya akan berkembang terus sebagai cabang psikologi yang disebut psikolinguistik. Demikianlah tadi penjelasan tentang sejarah psikologi dari zaman Yunani yang terdiri dari 2 bagian, dengan bagian pertama psikologi yang masih ada kaitannya dengan filsafat, dan yang kedua psikologi yang berdiri sebagai ilmu mandiri.
sehingga berproses dan muncullah ilmu pengetahuan pada zaman pertengahan yang kemudian terus berkembang hingga zaman modern dan terus dapat kita pelajari sampai sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, ada pertanyaan, ada sanggahan maupun tanggapan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.